Guys, inilah kekuatan Indonesia yang bisa menguncangkan dunia, iaitu sekarang ini adalah bagaimanakah kekuatan yang dimaksudkan itu guys. Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mereaksyenkan satu lagi video daripada channel Bagi. Ini adalah sambungan iaitu reaction yang sebelum ini iaitu guys iaitu part 2 dan ini adalah part yang ketiga ataupun episod yang ketiga lah. Katanya di sini tajuknya adalah inilah kekuatan rakyat Indonesia yang dapat mengguncang dunia part 3. Sebelum ini kita pernah menyaksikan iaitu Indonesia akan menjadi kekuatan dunia sejarah. Yang patut kita ingatlah, itu adalah yang part 2 yang sebelum ini guys. Kalau anda scroll di playlist saya, anda nampak yang part 2 dan ini adalah yang part 3. So guys, kita untuk mengetahuinya lebih lanjut lagi, tak apa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Inilah kekuatan rakyat Indonesia yang dapat mengguncang dunia. Bagaimana Indonesia dapat mengguncang dunia part 3. Part 3. Halo sahabat bagi-bagi penghuni jagat militer Indonesia. Apa kabar? Kabar baik. Selamat datang di channel Indonesia yang paling nasionalis, yang paling tidak nasionalis. memihak elit politik manapun dan golongan manapun. Tujuan tayangan ini tidak lain ialah melekatkan lagi rasa nasionalisme dan persaudaraan Indonesia yang mulai retak dan pecah belah. Jadi, yang kepanasan dan tidak terima di kolom komentar bisa kita pahami hatinya. Sudah berpindah dari sang Garuda menjadi marmut. Dan setiap komentar yang mengandung sentimen seperti cebong dan kampret dan menghina siapapun akan langsung admin sikat dan hapus. Karena di channel ini hanya ada satu masyarakat dan golongan, yaitu masyarakat Indonesia dan golongan sang Garuda. Dan inilah dia, Indonesia dapat mengguncang dunia bagian 3. Ya. Bagian ketiga guys Di mana sebelumnya sudah kita bahas kekuatan Indonesia dari part 1 yang membahas kekuatan Indonesia dari suku dan budaya. Lalu Okey guys, anda boleh juga ke playlist saya scroll tengok yang sambungan ini. Ada bukan sambungan sebelum ini iaitu part 2. Ini adalah part 3 yang saya reaksyenkan daripada channel Bagi-Bagi. Okey, kita sambung semula guys. Kita nak dengar cerita je bagaimana sambungannya. Mari. dilanjutkan dengan part 2 yang membahas kekuatan Indonesia dari sumber daya alam. Kali ini kita memasuki part 3 di mana kekuatan Indonesia dari masyarakatnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa padamkan tombol merah serta hantam loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pendidikan nasionalis dari kami, Bagi-Bagi untuk negeri. Sahabat Bagi-Bagi, masyarakat adalah bagian penting dalam kekuatan suatu negara. Bisa kita lihat, negara-negara superpower mayoritas memiliki jumlah rakyat yang besar juga, di mana jumlah personil dapat ditingkatkan sewaktu-waktu dan dapat menyediakan pasukan cadangan kapanpun dia butuhkan. Sebut saja Amerika, sekitar 337 juta jiwa, Rusia sekitar 146.000 jiwa, dan China sekitar 1.400.000 jiwa. Dan data kami ambil pada 13 Februari 2022. Ketiga negara tersebut ialah negara besar dalam kekuatan militer, serta geografis maupun jumlah penduduk. Dan kita berada di urutan keempat, berdiri dalam jumlah penduduknya yang memiliki 272 juta jiwa. Ya, 270 juta jiwa guys. Ada yang mengatakan 300 juta jiwa guys. Mana satu yang betul Ada yang kata 270 juta jiwa penduduk Indonesia, ada yang mengatakan 277 juta jiwa, ada yang mengatakan 300 juta jiwa. Mana satu yang betul? Mungkin saya rasa dalam 300 lah kerana rakyat Indonesia ni ada ramai, memang ramai. Kita tak tahu. Dia ada banyak pulau Di Indonesia ada 17,000 lebih pulau. Di pulau-pulau itu dah pecah-pecah-pecah. Memang sangat ramai guys. Bayangkan kalau sampai 300 juta penduduk. Malaysia pun baru 30 juta bayangkan 10 kali lipat banyaknya rakyat Indonesia daripada Malaysia. Itulah besarnya rakyat Indonesia
Tapi, sahabat bagi-bagi, jumlah saja bukan faktor penentu kekuatan suatu negara. Sumber daya alam manusianya juga menjadi faktor pendukung kekuatan jumlah penduduknya. Sebut saja Indonesia yang memiliki jumlah penduduk nomor 4 di dunia yang masih ketinggalan jauh di bawah ketiga negara tersebut. Kenapa demikian? Apakah Indonesia bisa sejajar dengan ketiga negara adidaya tersebut? Jawabannya, tentu bisa. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Mari kita simak. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan rakyat Indonesia. Sahabat bagi-bagi, kekuatan besar suatu negara memiliki penduduk besar lebih mudah maju dan kuat daripada yang hanya memiliki jumlah penduduk sedikit, walau SDM-nya maju. Kenapa demikian? Karena meningkatkan kualitas penduduk Indonesia lebih bisa dilakukan dalam waktu dekat daripada Singapura yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi tetapi minim ekosistem rakyatnya. Mengapa demikian? Meningkatkan kualitas masyarakat suatu negara sangat mudah dilakukan asalkan para pemimpin kita serius dalam membangun negara, bukan membangun kepentingan pribadi atau golongan. Ya, betul guys. Kita memang mengharapkan pemimpin-pemimpin orang kata yang tiada korupsi ya. Itu yang sebaik-baiknya. Semua negara mengharapkan begitu pemimpinnya. Jika ada korupsi di dalam pemimpin, maka hancurlah satu negara itu. Itu yang kita mahukan untuk pemimpin kita yang sentiasa amanah, jujur untuk membangunkan negeri-negeri yang mereka pegang. Contohnya setiap daerah yang mereka pegang. Itu yang kita mahukan, negara yang mereka pegang. Kita jangan ada yang korupsi. Jika korupsi, itulah seperti orang kata, seperti apa? Kanser seperti kanser, makan sedikit habis hancur satu badan. Lebih kurang begitulah korupsi ini. Bisa kita lihat China yang hanya memakan kurun waktu 16-20 tahun melesat ke puncak setelah revolusi dan mendapatkan para pemimpin yang negarawan. Berbeda dengan Betul guys, kita tengok China. China kita tengok bagaimana rakyat-rakyatnya betapa produktif. Wah, betapa produktif. Itu yang sangat hebatnya China ni. Singapura maupun Korea Selatan yang maju dalam sumber daya manusia tetapi mengalami krisis penyusutan penduduk dan ingin meningkatkan jumlah penduduknya sampai memaksa rakyatnya memproduksi massal generasi baru mereka. Di sini mereka harus belajar dari Indonesia ya. Atau kapan perlu minta bantuan Indonesia secara banyak bibit-bibit unggul di negara api kita yang sampai bingung mau melepaskan rudal di mana. Ya guys, sebab apa kita tengok di Singapura negaranya agak kecil. Jadi dia melimitkan penduduk-penduduknya ataupun menyekat, bagaimana nak masukkan limitkan, jangan satu keluarga tu jangan anak sampai 5 orang, 6 orang sebab negara dia kecil lah. Jadi dia ada limit dia. Tetapi tidak tahulah sekarang bagaimana. Tetapi kita tahu Indonesia, Malaysia tidak kisahlah kau nak anak 12 orang, 10 orang, 20 orang, terpulang pada kau. Kau boleh janji kau boleh hidupkan anak-anak kau, boleh bagi makan, terpulang. Kau nak anak 20 orang pun tak apa. Itulah Indonesia dengan Malaysia. Itu yang kita sangat bagusnya Malaysia dan Indonesia ni. Dengan sudah memiliki bekal jumlah rakyat dan pasukan reproduksi yang handal, peran pemerintah dan rakyatnya sudah pasti lebih mudah. Pemerintah cukup menyediakan pendidikan yang benar-benar berkualitas dan merata. Tidak hanya di pusat kota, tapi di daerah-daerah harus diperhatikan lagi kualitas pendidikannya. Ingat, Malaysia yang 20 tahun lalu berani menyewa guru-guru kita dari Indonesia untuk mengajar. Kita pun bisa menyewa guru-guru dari Rusia. Oh, betul guys anda boleh komen di bawah ni. Saya pun baru dengar juga Malaysia menyewa guru-guru daripada Indonesia untuk mengajar. Oh, kalau betul, anda boleh komen di bawah guys. Saya tak tahu sebenarnya. Saya baru tahu ni sebenarnya. Betul, serius saya katakan. Untuk melatih kita di bidang teknologi atau menyewa guru-guru dari China dalam bidang perdagangannya. Dan bolehlah menarik para orang-orang kita yang pintar dari luar negeri untuk kembali pulang dan gratiskan biaya-biaya pendidikannya. Coba bayangkan sahabat bagi-bagi, bila universitas kedokteran tidak memakan biaya, maksudnya saja ratusan juta seperti sekarang ini. Berapa jumlah dokter yang bisa kita cetak dan kita kirim ke seluruh pelosok daerah? Jelas dahsyat bukan? Dari segi pendidikan yang meningkatkan kesehatan negeri ini pun meningkat. Ya guys, kita tengok bagaimana ramainya rakyat Indonesia guys. Bila ramainya rakyat Indonesia, ramai yang pandai, ramai yang hebat dan ramailah doktor yang terlahir daripada anak-anak bangsa Indonesia.
Itu yang kita mahukan. Bukannya kita tadi ramainya orang kata rakyat, tetapi yalah, biasalah setiap negara ada ramai rakyat kan. Jadi kita bila ramai rakyat tu kita harapkan ramai yang berpendidikan, ramai yang hebat-hebat, profesornya, doktornya, gurunya, pensyarahnya, ahli-ahli kimianya. Itu yang kita mahukan daripada anak bangsa kita. Itu yang kita harapkan. Pendidikan momok kesehatan ini mahal. Pada pasalnya, kelangkaanlah yang membuat sesuatu apapun mahal. Betul. Bila sudah tidak langka lagi, maka semua akan murah-murah. Lihatlah China, semuanya murah-murah. Betul. Ya guys, kalau di China memang kita tahu sangat murah barang-barang yang ada di China. Kerana apa? Di sana saja penduduk dia sangat ramai guys. Bila sangat ramai, lepas tu ramai pula yang meniaga, ramai pula yang berjualan. Jadi dia harus bersaing dengan mana-mana kedai yang ada ataupun toko-toko yang ada di kawasan-kawasan itu. Memang sangat murah. Bayangkan kalau bukan dulu maaf. Kalau di Malaysia kita beli casing handphone ini sarung handphone ni, kalau di Malaysia mungkin kita beli dalam RM10 ataupun RM15. Tetapi kalau di China kita boleh dapat RM2.50 ataupun RM2. Bayangkan berapa lipat keuntungan kalau kita beli di China, lepas tu kita jual di Malaysia. Berapa lipat guys? Sangat banyak itulah hebatnya kalau kita hendak menjadi peniaga, kita membeli memborong daripada China. Ingat, negara maju tidak lepas dari kesehatan yang berkualitas dan murah. Karena sejatinya, kesehatan juga hak setiap masyarakat di suatu bangsa. Lalu, latihlah para pemuda kita yang berbakat dalam bidang teknologi sedini mungkin. Betul. Seperti Jepang yang sudah mengklasifikasikan pelajarnya dari sedini mungkin, dari kecil. Jepang, Tidak tunggu sampai besar yang sudah berat dijejalkan pengetahuan-pengetahuan rumit. Maka, ciptakanlah mobil-mobilmu sendiri, motor-motormu sendiri, smartphonemu sendiri. Coba bayangkan, berapa pendapatan negara kita ke depan. Lihatlah Jepang, negara semungil itu dengan masifnya mengekspor produknya ke negeri kita. Dulu, admin pernah melihat pembuatan assembling satu mobil buatan Jepang yang hanya dalam 5 menit sebuah mobil terjadi di Tangerang. Coba 5 menit guys. Yang pabriknya di Tangerang dia kata tu. Bayangkan hebat 5 menit sebuah mobil boleh siap. Orang apa sebab apa dia dah ada mall dia kan, bahan-bahan dia pasang dah siap. Hebat. bayangkan berapa jumlah mobil yang bisa diproduksi Jepang. Atau penjualan motor Vario yang sebulannya mencapai 35.000 unit di Indonesia. Gila, berapa besarnya pendapatan negara Jepang? Bisa kita bayangkan, di mana satu unit motornya dijual seharga 24 juta rupiah. Bila dikonversi dalam padi, harus berapa ton dan bulan nilai itu akan tercipta. Benar. Mungkin saatnya pemerintah kita menseriuskan lagi SMK yang pernah Kalau di Indonesia iaitu ke mobil buatan Indonesia SMK Kalau di Malaysia ada Pro 2, ada Proton. Itulah di Malaysia lebih kurang begitulah. canangkan jangan hanya dijadikan alat kampanye saja, dan itu benar-benar bagus Pak Presiden bila kita serusi lagi dan gas lagi. Lalu didiklah dengan benar rakyatmu, pendidikan politik yang benar, agar suatu saat nanti yang menjadi orang-orang yang mengisi bangku-bangku eksekutif dan legislatif benar-benar orang-orang yang teruji, bukan sekedar anak-anak pejabat lagi atau orang kaya yang sebenarnya tidak berkualitas dan hanya meneruskan kembali dinasti ayah-ayah mereka. Sahabat bagi-bagi, dengan mendapatkan pendidikan yang benar dan berpolitik yang benar, maka benar pula dia dalam berkarir. Jadi, bila ke depan orang-orang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi anggota DPR dipilih melalui tes dan seleksi, bukan uang atau kekuasaan, maka siap-siap negara ini akan melesat besar, di mana anak seorang petani pun bisa memimpin karena kepandaiannya, bukan karena uang modal ayahnya atau lainnya. Coba sahabat bagi-bagi bayangkan, bijak mana orang yang memikul jabatannya dipilih karena kualitas atau dipilih karena amplopnya. Betul guys, kalau kita tengok zaman sekarang ni, banyak kita tengok orang-orang yang mewarisi harta daripada
ibu bapanya, tetapi pekerjaan mereka tiada kualiti pun kalau nak dibandingkan dengan anak-anak kampung kita dengan belajar bersungguh-sungguhnya, tetapi tak terpilih kadang-kadang untuk menjawat sesuatu jawatan. Itu sepatutnya mereka layak, sepatutnya mereka sesuai di tempat itu, tetapi tidak terpilih. Itu yang kita sangat sedih, guys. Sekali lagi, bagus mana bila Menteri Pertanian dipimpin oleh anak seorang petani yang cerdas atau anak orang kaya yang tidak pernah sekalipun bertani dan mengerti susahnya menjadi petani. Maka dari itu, ayo galakan lagi pendidikan kualitas dan moral di negeri ini, wahai pemerintah. Benar. Bila tidak mampu, maka rakyatmu pasti akan membantu. Tidak perlu membangun yang belum tentu memiliki hasil maksimal. Padahal itu uang dari hutang. Kami di sini rakyatmu siap membantu bila untuk meningkatkan taraf hidup kami. Jika anak-anak kami nantinya bisa memproduksi produk dalam negerinya sendiri, maka itu sudah jadi jaminan kemakmuran ekonomi kami. Betul. Tingkatkan taraf hidup para guru, latih mereka, datangkan yang ahli. Bila kalian kekurangan dana, bagi-bagi ada solusi. Ajak rakyatmu patung. Betul, guys. Kalau kita tengok bagaimana kita harus mendidik anak kita supaya mereka berusaha, rajin belajar. Itu yang kita harapkan daripada anak-anak. Kerana mereka adalah pewaris negara. Itu Rp10.000 saja kali 271 juta rakyat untuk membayar para pendidik profesional dari luar dan dalam negeri ke setiap pelosok, maka akan jadi solusi instan di negeri ini dan melahirkan garuda-garuda raksasa yang untuk melunasi hutang negara. Ingat slogan kami, bagi-bagi untuk negeri. Yang mampu membangun negeri ini hanya kita sendiri. Betul. Saatnya Indonesia berdaulat dan kedaulatan di tangan rakyat. Jangan ledek kami lagi, wahai para petinggi, dengan drama-drama politik basimu. Jangan latih kami lagi dari kampanye-kampanye murahanmu. Kami diam karena kami rakyat sedang mengamati, tapi bukan berarti kami tak peduli. Darah Garuda di kami sudah memanas. Saatnya kami berdiri di negeri sendiri dan mengancam dunia bahwa ada negeri yang namanya Indonesia yang siap berjaya menggetarkan mereka. Merdeka! Merdeka! Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Ini adalah part yang ketiga yang saya pernah reactionkan. Itu part kedua. Katanya, inilah kekuatan rakyat Indonesia yang dapat mengguncang dunia. So guys, saya tidak perlu ulang lagi kepada anda apa yang dikatakan oleh admin kerana saya sudah mereactionkan di sepanjang video tersebut sedang berlangsung. So, apa yang perlu saya katakan di sini sedikit adalah kita harus mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang berjaya untuk menjadi waris untuk negara kita suatu hari nanti. Dan janganlah kita mensia-siakan pada anak-anak kita untuk tidak memberi pendidikan yang baik kepada mereka, kerana mereka adalah pewaris negara dan pewaris kepada kita juga. Jika sekarang kita tidak memberi pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, maka mereka akan susah satu hari nanti, dan maka negara pun akan sama juga, kerana tiada lagi melahirkan doktor-doktor, guru ataupun jurutera ataupun juga bakal-bakal presiden untuk negara kita suatu hari nanti. Dan seperti yang kita tahu juga guys, bapa Presiden Jokowi pun bukannya asal daripada orang yang senang. Bapa Presiden Jokowi adalah asal daripada orang yang susah yang kita tahu. Dan bapa Presiden Jokowi ni adalah ayahnya seorang asal daripada tukang kayu saja guys. Dan kita tengok bagaimana seorang anak daripada seorang tukang kayu dan kini menjadi Presiden Indonesia. Betapa hebatnya bapa Presiden Jokowi yang kita tahu hingga sekarang ini. So, itulah yang kita mahukan untuk anak-anak kita suatu hari nanti. Itu yang kita harapkan. Dan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kita sama-sama berjaya dan Indonesia juga Malaysia akan terus menjadi iaitu tetangga yang sangat hebat di Asia ataupun di Asia Tenggara ini guys. Dan kita sama-sama berdoa juga untuk negara kita Malaysia dan Indonesia akan terus aman dan terus makmur di dalam dunia dan di seluruh Asia Tenggara. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozu Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anda dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.